Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi awal mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah atas nama Agung Rahmawan, nomor NIM 430201976. Langsung saja, pengertian manajemen pelatihan dakwah. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage atau Itali manager, yang artinya melatih atau mengendalikan kuda. Sedangkan dari bahasa Latin, manus artinya tangan atau to handle. Sedangkan menurut Ridwan dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen, ialah proses POAC terhadap anggota organisasi dan untuk menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, di manajemen pelatihan dakwah sendiri mempunyai dasar-dasar. Yang pertama, pra pelatihan dakwah, yang dimana isinya ada perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Yang kedua ada perorganisasian. Dasar-dasar yang lain ada pelaksanaan pelatihan dakwah, yang dimana kegiatan pelaksanaan atau tepat pada kegiatan tersebut. Yang kedua ada pengawasan. Dasar-dasar yang ketiga ada pasca pelatihan, yang isinya ada evaluasi dan pelaporan dan follow up. Manajemen pelatihan dakwah menggabungkan antara pengertian manajemen pelatihan dan dakwah dalam satu definisi dapat dipahami sebagai berikut: sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan dan penggunaan semua sumber daya organisasi dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, upaya perubahan sikap dan perilaku mad'u ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tujuan manajemen pelatihan dakwah. Yang pertama, terkelolanya upaya meningkatkan sikap. Yang kedua, terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan. Yang ketiga ada terkelolanya upaya meningkatkan pengetahuan. Jadi tujuan manajemen pelatihan dakwah harus menguasai tiga fungsi atau tiga prinsip tersebut. Selanjutnya, dari pengertian di atas, manajemen pelatihan dakwah juga mempunyai pengertian memiliki tujuan, menyebabkan hal tertentu, berarti aktivitas dilaksanakan melalui dan dengan usaha orang lain, usaha sebuah kelompok bersifat abstrak dibantu oleh atau alat atau bukan digantikan sebagai cara yang luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan. Tujuan pelatihan dakwah. Tujuan dakwah ialah memperbaiki perilaku sasaran dakwah supaya mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam ranah realitas kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan.
Kalau begitu berarti penelitian dakwah memiliki arti penting, terutama dalam mensosialisasikan ajaran Islam. Selanjutnya, sasaran dan pemetaan pelatihan dakwah. 1. Sasaran. Secara kelompok masyarakat, menurut Kementerian Agama pada tahun 2009 telah memberikan identifikasi awal mengenai ragam sasaran dakwah di antaranya generasi muda, generasi tua, kelompok ibu-ibu, kelompok bapak-bapak, kelompok anak-anak, kelompok masyarakat industri, masyarakat daerah rawan, kelompok transmigran, masyarakat suku terasing, komplek perumahan, kelompok masyarakat kampus, kelompok masyarakat eh, pemerintah, kelompok gelandangan, pengemis, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka para penyuluh harus mempunyai manajerial atau langkah-langkah yang harus ditempuh atau dipersiapkan sebelum masuk dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, pemetaan. Pertama, studi pemetaan dakwah. Studi pemetaan dakwah ini adalah edukasi yang diberikan oleh para sasaran dakwah tergantung apa yang sedang dialami oleh masyarakat setempat. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan berbagai macam cara, di antaranya wawancara, survei, diskusi kelompok, laporan kelompok, maupun teknik dokumentasi. Dan yang terakhir ini ada analisa. Analisa data ini digunakan untuk menyurvei apa saja yang menjadi problem di masyarakat, dan kita hadir untuk mengambil bagian dari menyelamatkan atau memberikan edukasi, memberikan masukan, memberikan informasi, memberikan pendidikan di situ untuk mengurangi permasalahan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian pelatihan dakwah pada dasarnya, pengorganisasian adalah hal yang berkaitan erat antara manusia dan kegiatan. Tidak tidak bisa dibiarkan berpisah karena keduanya berkaitan antara orang yang diberikan tugas dan proses penugasan yang diberikan. Jadi keduanya saling berkesinambungan. Pentingnya unsur keduanya di dalam pelatihan dakwah karena budaya organisasi yang tidak lepas dari bantuan sekumpulan manusia. Jadi intinya saling membantu, saling gotong royong dalam menentukan, dalam dalam mengerjakan tugas yang sudah dibagi di masing-masing personal. Dalam sebuah kegiatan, pengorganisasian adalah hal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Karena dalam pengorganisasian ini terdapat pengarahan, pembagian tugas, kegiatan apa, dan sebagainya. Maka dalam tahapan pengorganisasian ini perlu adanya komunikasi yang baik. Aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian antara lain: 1. Pembagian kerja. 2. Pemilihan orang yang tepat. Yang ketiga, departementalisasi. Yang keempat,
organisasi formal atau bagian. Yang kelima, rantai perintah dan kesatuan. Selanjutnya, tingkat hierarki manajemen, dan yang terakhir, saluran komunikasi. Pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah disusun dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Selanjutnya, pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan. Jadi intinya pelaksanaan adalah kegiatan di hari H, bahwasannya sebelumnya sudah dirancang urutan pelaksanaan tersebut lalu dikembangkan pada hari H itu, sehingga pelaksanaan itu menjadi terstruktur dan semuanya bekerja dengan baik. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan dakwah. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dakwah sangat perlu diperhatikan dan dipahami untuk berjalannya proses pelatihan yang efisien. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dakwah yaitu salah satunya ada memantapkan persiapan belajar. Nah, selama pelaksanaan pelatihan ini diperlukan kesiapan dan kesediaan pihak penyelenggara atau panitia untuk mengadakan sesuai kegiatan tersebut. Yang kedua, ada mencermati pelatihan dakwah. Materi pelatihan dakwah merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi oleh para peserta. Oleh karena itu, materi pelatihan dakwah ini erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan dakwah tersebut, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.